teman nyemplung. Jadi pokoknya Bang Opi nih, kalau Bang Opi mau seneng, jangan di depan ya temen yang lagi susah. Ya, kudu ngukur diri nih. Bagaimana caranya biar temen yang lagi susah juga kita ikut susah. Jadinya susah ngelihat orang susah, seneng ngelihat orang seneng, begitu Bang Opi. Saya juga beli motor buat khusus Dija. Si Muna sih nggak bakal saya boncengin, males. Betul. Bang Opi, wangi bener sih. Iya dong, minyak wangi asli. Emang lu wanginya kayak kuburan baru. Emang kenyataannya begitu. Jah, ayo. Pasar jadi nggak? Maaf Bang Opi, Dijanya nggak jadi ke pasar. Soalnya barang belanjaan Dija udah dititipin sama Pomuna. Hah? Enggak. Kau main naik aja. Ini motor khusus buat Dija, bukan buat lu. Turun. Ih, Bang Opi, kan Dijanya kagak jadi, udah diserahin ke Muna. Turun nggak? Oh, nggak turun, gua jumping. Ini nggak jadi nih. Enggak. Udah. Enggak, selamat kok. Astagfirullahaladzim. Kok? Astagfirullahaladzim. Bang Opi jatuhnya mata itu hilang. Iya, mata itu mana? Yang namanya manusia, seneng boleh nggak? Boleh. Karena bagaimanapun kan yang kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Al-hasanah itu artinya kebahagiaan. Jadi setiap manusia itu berhak buat dia bahagia. Tapi jangan sampai bahagia di atas penderitaan orang lain. Tentu namanya bahagiain diri sendiri tapi nyakitin orang lain. Kan hakikat kebahagiaan itu ketika kita nyenengin orang lain, Bang Opi. Nah, Pak Ustadz, yang terakhirnya azabanar itu artinya apa, Pak Ustadz? Azabanar itu azab neraka. Nah, kan ini buat lu dengerin. Balik lagi ke situ deh. Bukan buat Bang Opi. Itu doa emang dari sononya udah begitu. Azabanar itu kita minta dilindungi dari jilatan api neraka. Oh, lu banyak-banyak deh tuh doa itu. Orang bukan ke situ. Situ lagi. Ini lagi ngomongin motor nih. Motor. Kan Bang Jali hilang motornya katanya. Ya, Pak Ustadz, motor saya hilang. Dia malah beli motor. Sombong-sombong sama saya. Emang Bang Opi kalau mau beli, tapi jangan pakai pamer depan orang yang motornya hilang. Jadi sakit hati ntar orang lain. Saya kagak pamer, Ustadz. Cuman masa gara-gara di dia saya nego nggak lewat situ. Oh, berarti emang nggak ada niat begitu ya, lulus. Tapi ada kan barang dikit mah pengen. Udah lo, orang lu ngeledek-ledekin gua lo. Dikit sih. Oh, azabanar itu udah. Udah azabanar udah. Enggak. Demen banget temen nyemplung. Jadi pokoknya Bang Opi nih, kalau Bang Opi mau seneng, jangan di depan ya temen yang lagi susah. Ya, kudu ngukur diri nih. Bagaimana caranya biar temen yang lagi susah juga kita ikut susah. Jadinya susah ngelihat orang susah, seneng ngelihat orang seneng, begitu Bang Opi. Saya juga beli motor buat khusus Dija. Si Muna sih nggak bakal saya boncengin, males. Tuh, nggak boleh beda-bedain orang. Kalau emang Muna lagi perlu diantar, lu antar juga. Mana ke lu nganterin si Muna? Kita kan diajarin sama Rasul, sama yang lain tuh jangan beda-bedain. Jangan katanya satu agama. Kita dalam urusan bergaul, beda agama pun kita nggak boleh beda-bedain. Apalagi nih, mohon maaf ya, Dija sih emang bening. Muna sih ya ala kadarnya deh ya. Bening sih, man rada buta. Bening. Langsung bening kan, bening juga. Ya, maksudnya gini, tapi jangan tiba-tiba. Nggak usah lu sebut. Iya kayak tadi yang bening sama yang buta jangan beda-bedain. Sama aja udah. Misalnya si Dijah diajak bonceng naik motor, Munah ajak. Bener. Jadi nggak ada cemburu. Kalau kita yang sebagai orang yang berlebihan tuh kasih yang kekurangan. Kayak lo. Kok kayak saya Bang Jali? Bibir lu kan lebih, lu sumbangin kayak ke orang. Gimana mau orang pakai bibir Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Kemarin dinawarin. Ini pengen ngomong tuh, Astagfirullah jadi ngomongin bibir. Jadi gitu ya, Ustadz? Iya, ini lagi ngomongin tadi tuh Bang Opi, jangan beda-bedain. Rasul aja nggak pernah bedain ya, mana yang cakep, mana yang jelek, semua diajak bergaul.
Emang zaman Rasul udah ada motor, Pak Ustadz? Bukan contohnya. Contohnya. Gua nanya, Pak Ustadz kan tahu sejarah. Masalah Siapa yang hilang waktu zaman itu, Pak Ustadz? Bukan itu contohnya. Gua nanya, bukan nama lu, ngapa lu yang nyaut? Gatel aja mulut gue. Masa segitu kagak ngerti? Pak Ustadz ini orang belajar, dia tahu sejarah-sejarahnya. Makanya gua tanyain. bukan masalah motor Bang Jali. Rasul itu Tuh. kalau begaul kagak beda-bedain. Ini Jadi kan yang kita lagi ngebahas masalah motor, Pak Ustadz. Iya, Pak cuman Ustadz bilang seperti zaman Rasul. Nah, saya mau nanya, zaman Rasul yang motornya hilang siapa? tapi lancip banget, gue heran. Kayak apa, Bang? Jarum layar. Sakit kaki gue. Ini yang lu pijit, ini yang lu dudukin. Wah, ini sih yang hancur banyak banget nih. Lu kalau benerin habis banyak lu, Pi. Lu habis banyak nih, pada rusak semua nih. Biayanya gede nih. Ah, lu apaan juga lu bilang gede. Cacing lu bilang ular. Ah, Allah. Wah, Motor gua nih. jangan sembarangan lu Jali ngaku-ngakuin motor gua tuh. Lu lihat. Nih gua tau banget. Nih ada tanda tangannya nih. Oh. Ih, motor ada tanda tangannya. Motor apa KTP? Beneran, ini motor gue. Sekarang gini aja deh. Lu pakai lu skotet-skotetin segala lu. Lu pasang-pasangin ginian putih-putih. Ini putih-putih semuanya. Biar gua nggak kenalin Gua beli skotletnya udah ada dari sononya. Gua beli cash tuh, tanya Sobret. Iya Bang Jali, Bang Opi belinya cash. Udah lu nggak usah ribut lu. Sekarang gue tanya. Lu dapat motor ini dari siapa? Dari Bang Jono. Jono yang tukang mabok. Iya, yang tukang mabok, yang badannya lebar kayak kasur air. Iya, lu ngomong aja lu. Kita samperin si Jono. Lu mau kemana tuh motor? Jali. Ini motor mau gue taruh di rumah. Habis ini ntar kita ketemu di rumah si Jono. Ya udah, ayo. Kita cari si Jono di mana. Kita tanya ini motor punya siapa. Ayo Bret, kita ke sono. Mana Bang Opi? Mall. Sono. Nah, ini lu, gua sobek lu bibir lu. Kaki gua lagi ngebet-ngebet banget. Nah, Jali, ini dia nih, si Jono nih. Gua beli motor dapat dari dia nih. Ceritanya orang yang lagi tidur. Ah, bangunin aja. Jono. Bangun, tengah hari bolong. Woi. Haji Kuat. Kabar Pak Haji? Haji Kuat, gantengan juga gue sama Haji Kuat. Opi. Oh, Opi. Ada apa, Pi? Mabok habis minum ciu. Lu jangan nanya langsung tentang motor. Bilang aja itu gua mau beli. Oh iya. Hah? Takutnya dia kagak ngaku. Iya. Jono, gue kan pernah beli motor sama lu tuh, ya. Ini temen gue Jali pengen beli lagi, ada lagi nggak tuh? Bang. Iya bang. Bang. Saya lihat si Opi beli motor sama abang murah tuh bang. Motor cakep. Saya pengen beli juga dong bang. Masih ada nggak motornya? Wah, gue belum dapat lagi, Vi. Ntar deh kalau gue dapat gue kabarin lo. Bang. Emang yang kemarin dapetnya dari mana bang? Gue dapat di depan warungnya si Munah. Itu waktu hari Rebo ya dapetnya? Iya, Rabu pagi. Berarti abang nyolong bang. Pi, bener. Ini motor gue. Berarti Bang Jono nyolong dong. Siapa yang nyolong, Pi? Gue nggak nyolong, Pi. Gue lewat situ, lihat motor bagus ya gue ambil aja, lihat kuncinya nempel gitu. Pakai somplak. Itu motor saya. Sekarang itu motor ada di rumah saya, udah saya ambil lagi. Kalau lu Pi kagak terima, sekarang gue mau lapor polisi. Abang jadi pelaku pencurian, Pi lu jadi penadah, ada hukuman penjaranya. Lah, kok gue jadinya yang nyolong? Ya udah gini aja, nih selesai di sini. Udah, motor gue tuh, lu urusan lo sama dia nih. Duit gue yang 3 juta mana, no? Nah, gitu apa lagi sih, Pi nih, Pi nih. Nih, duit lu nih, 3,5 nih. Ambil nih. Ngapain begitu? Haram, tahu nggak? Lebihnya nih, lebihnya nih. Duit gue yang 3 juta kok lu nggak pulangin? Nih, duit lu 3 juta nih, yang lu ini. Ya. Pada pala kita pecah. Dikasih duit apa? Oh.
Bang Opi, kalau mau beli AP-AP tuh kudu teliti. Yang namanya motor kan harus ada surat-suratnya. Ada BPKB, ada STNK, ada faktur. Kalau kurang satu aja surat-suratnya, kudu waspada. Jangan-jangan tuh motor, pakai motor gadean, motor curian. Kita jangan terburu-buru kalau lagi kepengen banda. Nggak boleh Bang Opi. Al-ajalatu minasyaiton. Yang namanya buru-buru, teledor, tuh temennya setan. Si Jono ngeyakinin saya bagus. Bahwa katanya itu motor-motor dia. Iya. Ya, salahnya saya sih. Saya nggak nanya.